Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel prayoga.id dan di video ini saya akan bahas lagi tentang psikologi trading. Kebetulan ada yang bertanya bunyinya seperti ini. Bang, kenapa gua selalu serakah ya saat trading? Kalau udah profit itu nggak bisa berhenti, ujungnya loss besar, begitu terus. Selain itu, awalnya entry cuma satu posisi, lama-kelamaan jadi banyak banget posisinya. Apakah ada training khusus ya agar saya bisa berhenti dari kebiasaan buruk ini, Bang? Oke, teman-teman, jadi training khusus. Karena pertanyaannya bagus, lengkap, jadi saya bahas ke teman-teman. Jadi kita akan bahas training khusus, latihan-latihan setiap harinya seperti apa yang bisa menjadikan teman-teman itu tidak serakah lagi atau bisa mengendalikan diri dengan baik. Oke, kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau menghasilkan uang tanpa harus trading, di XM itu ada fitur yang namanya copy trading. Intinya adalah mengcopy transaksi orang lain. Cuman modal aja, profit dan ruginya itu nanti ngikut trader lain seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman ikuti aja link yang ada di deskripsi, nanti akan diarahkan. Teman-teman login aja ke personal area, klik di menu copy trading sebelah samping. Itu ada trader-trader dengan performanya teman-teman. Jadi nanti teman-teman cari aja yang kira-kira performanya bagus ya, kemudian resikonya rendah, teman-teman bisa ikuti seperti itu. Tetap untuk profit dan ruginya itu akan mengikuti trader yang teman-teman ikutin. Jadi hati-hati juga, tapi juga pilih yang bagus juga gitu. Biar profitnya dapat, kalaupun rugi juga rugi nggak banyak-banyak. Nanti ada history masing-masing trader ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk informasi selengkapnya bisa ikuti aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, kita mulai langsung saja ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau belajar tentang psikologi trading sudah banyak saya bahas di playlist ini. Teman-teman klik aja playlist psikologi trading, itu banyak banget teman-teman. Oke, kali ini kita akan bicara masalah serakah ya, nggak bisa berhenti nambah entry. Sebenarnya ini satu paket teman-teman, satu paket, dan paket ini adalah ini nggak bisa mengendalikan diri. Jadi teman-teman dalam dunia trading itu kalau nggak bisa yang satu ini ya, itu teman-teman mendingan nggak usah trading sebenarnya, serius. Loh kok jawabannya gitu gitu. Nah jadi training ini teman-teman cobalah lakukan sekitar 3 bulan, 3 bulan saja. Nanti ketika teman-teman sudah melakukannya 3 bulan, itu insya Allah nanti akan membentuk kebiasaan baru. Jadi selama 3 bulan ya training yang akan saya jelaskan ini, teman-teman benar-benar lakuin ya, dan paksa kalian untuk melakukan hal tersebut selama 3 bulan saja. Nah ketika teman-teman bisa melakukannya selama 3 bulan, itu teman-teman nanti akan terbentuk habit yang baru. Karena dengan penelitian itu habit atau kebiasaan itu minimal dilakukan paling cepat ya, menjadi kebiasaan itu dilakukan sekitar 3 minggu sampai dengan 6 bulan teman-teman. Jadi tergantung orangnya sebenarnya. Tapi untuk training 3 bulan ini teman-teman, itu insya Allah kalian akan bisa. Apa saja sih yang harus dilakukan selama 3 bulan tersebut? Nah, yang pertama teman-teman, ya ini tentang disiplin semua sih teman-teman. Untuk teman-teman yang pertama nggak bisa berhenti. Jadi berhentilah saat profit atau loss. Jadi paksalah dirimu ya, berhenti saat profit atau loss. Ini masalah psikologi. Ini banyak banget orang yang sebenarnya itu sudah bisa trading loh teman-teman. Bertahun-tahun itu sebenarnya sudah bisa trading, sudah jago analisa juga. Cuman karena masalah nggak bisa berhenti teman-teman. Beneran, itu jadinya uangnya habis terus gitu. Sayang uangnya. Berhentilah saat profit atau saat loss. Oke, kalau saya dulu teman-teman, itu saya batasin sehari sekali, maksimal 2 kali entry. Ya, jadi berhenti. Apapun hasilnya teman-teman ya, baik itu profit maupun loss sehari, itu saya tuh maksimal 2 kali entry. Jadi tahun 2016 sampai 2017 saya itu tukang margin call teman-teman. 2 tahun lebih dikit ya, dari 2018 awal tuh mulai agak berubah. Nah ini 2018 awal. Ini saya itu margin call terus.
Nah, saya waktu itu ingat ya, awal-awal tahun 2018 saya menerapkan ya, memaksa diri saya untuk maksimal sekali entry sehari. Awal-awal itu berhasil teman-teman. Jadi selama seminggu, seminggu itu berhasil. Nah, minggu belakangnya kumat, tapi saya niatin lagi kayak gitu. Terus saya niatin. Akhirnya selang beberapa bulan, saya ingat banget 2018 habis lebaran itu udah mulai kayak terbiasa. Waktu itu lebarannya masih di bulan-bulan sekitar Juni Juli kalau nggak salah teman-teman. Ya, jadi paksa dirimu untuk membatasi entry harianmu. Bang, gimana kalau saya scalping? Nah, scalping ini yang paling susah. Ya, karena scalping itu memang hanya untuk orang-orang yang sudah mampu mengendalikan diri itu. Kalau scalping, batasi jam scalping. Saya nggak menerapkan ini, tapi ada teman saya yang menerapkan ini. Jadi memang dia scalper, yaitu cuma 2 jam per hari di malam hari. Ini saya contoh dari teman saya ya, bukan saya. Kalau kalau saya kan daily trading, yang saya contohin yang ini dulu waktu awal-awal mengendalikan psikologi trading. Kalau scalping itu contohnya teman saya itu 2 jam per hari. Dari jam 8 malam sampai 10 malam. Udah, mau itu hasilnya profit, mau itu hasilnya loss, berhenti. Karena kalau teman-teman dalam tahapan training ini kalian untuk berhenti saja nggak bisa, dalam 3 bulan kalian ternyata terus menerus deposit, mendingan berhenti trading sekalian. Karena udah terbukti banyak orang memang nggak bisa mengendalikan diri mereka dalam dunia trading. Akhirnya mereka mundur teman-teman. Bukan nggak bisa analisa, bukan. Bukan nggak bisa membaca market, bukan. Nggak bisa berhenti doang. Jadi ini merupakan bisnis yang cukup unik gitu. Sebenarnya mudah, sepele. Tapi karena berhubungan dengan candu, dengan psikologi, akhirnya jadi sulit. Sebenarnya mudah teman-teman, asalkan orang tersebut psikologinya sudah terbentuk. Trading itu mudah sekali. Beneran, yang susah itu kan membentuk psikologinya itu. Kalau sudah terbentuk kan ya profit ya udah gitu, loss ya udah, berhenti ya berhenti gitu. Oke teman-teman, jadi ini training ini lakukan 3 bulan. Setiap hari trading ya minimal 1 atau 2 kali entry. Atau teman-teman ya analisanya nggak usah terlalu dipikirin dulu lah dalam 3 bulan ke depan. Maksudnya ya tetap dipikirin lah ya bagusnya. Tapi fokusnya ke bisa berhenti. Misalkan hari ini trading nih. Ya, hari ini trading. Misalkan. Nah, pagi trading, siang profit. Lalu berhenti. Lalu kalian bangga dengan diri kalian. Wih, gua udah keren banget ya udah bisa berhenti. Lanjutin sampai besok, tahan berhentinya, besok sama, ulangi. Trading loss, berhenti. Trading profit, berhenti. Besoknya lagi trading loss, berhenti. Trading profit, berhenti. Itu nanti kalau teman-teman bisa melakukannya selama 3 bulan, nanti udah enjoy aja gitu. Jadi ini adalah apa itu namanya tahapan yang pertama teman-teman. Berhentilah saat profit atau loss, khususnya harian. Ya. Jadi ketika teman-teman sudah pandai istilahnya menahan diri, nanti bisa apa ya namanya, kedepannya pasti bisa untuk hal-hal yang serakah, untuk mengendalikan diri itu pasti bisa. Jadi kalau daily trading itu tadi batasi entry-nya 1 atau 2 kali. Kalau scalping batasi jam scalpingnya. Jangan scalping seharian, itu bukan scalping, namanya over trading teman-teman. Oke ya lanjut. Training yang kedua adalah disiplin lot. Tadi masalah ini ya teman-teman. Awalnya tuh 0,01 ya. Wah, kelihatannya modal kecil nih, $200, lotnya 0,01. Tapi siang tambahin lagi. Tahu-tahu jadi banyak. Ini juga masalah pengendalian diri, teman-teman. Jadi, pada saat teman-teman sudah entry, jawabannya satu, tinggalin. Ini ribet lagi yang scalper. Makanya saya nggak scalpingan itu karena memang saya jujur nggak mampu untuk mengendalikan diri. Kalau scalping tuh seringkali kepancing.
jadinya martingale, jadinya averaging, jadinya entry terus. Hanya saya mundur dari scalping karena memang nggak mampu, jujur. Jadi kalau memang teman-teman nggak mampu mengendalikan diri, ya jangan scalping. Disiplin lot ini teman-teman sarannya cuma satu. Kan tadi ada pertanyaannya itu awalnya entry satu ya, lama-lama jadi banyak. Kalau sudah entry, tinggalin. Ya, ini adalah salah satu training penting untuk menjaga psikologi trading. Misalkan teman-teman entry sekarang jam 8 pagi, analisa bla 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 entry, tinggalin. Tinggal aktivitas, tinggal kerja atau lainnya. Nah, ini teman-teman tinggalin aja, udah aja kasih SL. Nah, ketika teman-teman sudah mampu dan terbiasa meninggalkan entry dan tidak melihat chart terus, nanti psikologinya akan bagus. Nah, jadi jangan terus-terusan melihat chart, teman-teman. Kalau teman-teman terus-terusan melihat chart, nanti kepancing jadinya. Ini kepancing entry lagi. Apalagi floating ya, floating minus. Kepancing nanti misalkan ambil buy turun, kepancing nanti buat buy lagi. Jadi jangan terus-menerus melihat chart. Ya, ini adalah untuk melatih disiplin dalam mengendalikan diri urusan lot tadi, teman-teman. Oke, ini yang kedua ya, jangan terus-menerus melihat chart. Jangan melihat chart terus. Ya, ini aja. Nah, yang ketiga, teman-teman, ini penting banget untuk serakah ya, hubungannya sama serakah ini penting banget. Yang ketiga, perbesar modal, teman-teman. Ini berpengaruh ke semuanya loh. Semuanya berpengaruh. Saya kasih sebuah contoh, teman-teman. Saya awal-awal trading pakai $100. Itu pengelolaannya beda dengan waktu saya menggunakan modal mulai $2.000. Dan sekarang ada salah satu akun saya yang $6.500. Karena saya merasa 2.000 kok sekarang jadi lebih kecil ya, saya harus naikin standar modal saya. Kenapa? Ternyata semakin besar modal, semakin orang itu tidak sembarangan dan entry-nya juga hati-hati, diperlakukannya seperti wah ini bisnis tenanan, ini bisnis tenanan. Iya enggak? Anda trading modal 1.500, maksudnya 1.500.000 ya. Sekarang $100 itu 1.600.000 sama Anda modal 100 juta. Kira-kira teman-teman ya 1.600.000 sama modal 100 juta. Serius yang mana? Lebih hati-hati yang mana, teman-teman? Pasti lebih hati-hati yang 100 juta. Dan ternyata yang merubah pola trading saya itu juga modal, teman-teman. Yang tadinya modalnya kecil-kecil, itu entry-nya sembarangan. Tambah terus. Margin call terus. Ujung-ujungnya juga habis 100 juta juga. Jadi saya waktu itu nunggu modal agak gedean. Saya benar-benar mulai trading yang benar itu 2019. Jadi 2016 itu mulai trading, 2017, 18 awal itu habis-habisan mulai ngumpulin modal, dan 2019 itu mulai agak bener ya sampai sekarang. Oke, ini solusi yang ketiga, teman-teman. Dan solusi ini mungkin ya nggak instan juga. Ini bisa mengatasi banyak hal. Satu, gaya trading berubah. Akan berubah total. Lebih hati-hati, lebih perhitungan, lebih nggak sembarangan kayak gitu. Ya jelas lah, teman-teman. Modal 1.600.000 sama modal 100 juta. Kira-kira lebih serius yang mana? Dan yang kedua, teman, mencukupi keserakahan kita. Modal gede itu mencukupi keserakahan kita, teman-teman. Misalkan kita pakai lot 0,2 ya. Saya kan sekarang pakai lot 0,2 ya. Di trading gold itu bisa sekali trading itu bisa sampai $500. Mencukupi banget kalau untuk saya, teman-teman. Benar-benar mencukupi. Jadi memperbesar modal itu ternyata salah satu solusi mengatasi keserakahan, teman-teman.
gaya tradingnya berubah ya. Apa itu namanya? Semuanya banyak berubah. Jadi trading modal kecil sama modal gede itu bedanya jauh banget. Jadi ada 3 hal itu teman-teman. Buat teman-teman yang mau mengatasi keserakahan ya. Ini, belajarlah berhenti selama 3 bulan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, jangan melihat cat terus-menerus. Yang keempat, perbesarlah modal. Oke? Yang ketiga ya, sorry. Yang keempat, sekarang saya tambahin satu teman-teman ya. Sorry. Mindset ya, keinginan, perlakuan bisnis. Pertama, jadikan trading itu bisnis jangka panjang, bro. Bukan berarti long term, bukan ya. Tapi tujuannya gitu loh. Oh iya, saya sekarang trading tahun 2024, saya pengen sukses di tahun 2030. Kelihatannya tahun 2030 itu orang-orang susah buat nyari kerja. 2030 saya sukses. Kenapa harus punya pemikiran seperti ini? Karena biar teman-teman itu nanti berpikirnya jangka panjang. Diingat-ingat, sekarang mah nyantai aja, profit dikit-dikit gak masalah. Yang penting saya konsisten sampai 2030. Sambil saya gedein modalnya, nanti juga akunnya makin gede juga. Santai gitu. Jadi orang yang mampu beneran punya mindset bisnis jangka panjang dalam trading, itu nanti keserakahannya otomatis turun. Pengendalian dirinya akan bagus, keinginannya juga ini, apa itu namanya, kecil gitu. Ya, sering saya sebutkan bahwa semakin kecil keinginan, semakin besar penghasilan. Itu dalam trading, teman-teman. Ini apa ya namanya? Sebuah rumus yang mau kalian nggak percaya sekalipun ini bakalan terjadi. Keinginan kecil dapatnya gede. Kalau kalian keinginannya besar dalam trading dapatnya kecil. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Hari ini saya mau trading. Saya pengen profit kecil aja lah. Yang penting akun saya aman. Profit dan ternyata malah lebih dari apa yang kita pengen. Beda ketika wah hari ini saya trading, saya pokoknya harus profit 10 juta lah. Pokoknya harus gede nih. Gede nanti biar dapat, nanti besok buat beli ini itu. Tahu-tahu loss gede banget. Itulah dalam dunia trading sebuah hukum yang kalau kalian keinginannya kecil, profitnya bakalan besar. Keinginannya besar, sebaliknya. Profitnya bakalan kecil. Nah, jadi mindset ya. Kalau teman-teman mindsetnya udah dibenerin, pemikirannya udah benerin, niatnya udah dibenerin, oh ya saya trading buat sukses jangka panjang. Sekarang mah pelan-pelan aja langkahnya. Kan saya suksesnya nanti tahun 2030. Itu nanti teman-teman akan berpengaruh ke semuanya, teman-teman. Oke ya, jadi buat teman-teman yang sekarang ini masih serakah, masih sering entry lagi, coba 4 hal ini diperhatikan betul. Ya, dalam 3 bulan ke depan tolong latih 2 hal ini ya. Nah, dalam perjalanan trading teman-teman ini dijaga. Bagaimanapun kalau modalnya teman-teman makin gede, makin jago tradingnya, modalnya makin gede itu enak. Teman-teman nanti dikit-dikit gitu aja udah apa ya namanya udah kerasa ya teman-teman. Nanti semuanya keempat ini teman-teman kalau teman-teman lakukan nanti psikologinya bagus, pengendalian dirinya bagus dan pastinya untuk berpengaruh ke uang teman-teman lah seperti itu. Oke, sekian dulu ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat.